Ya, kembali lagi dengan saya, Lalu Anugerah Bayu Satria dari Fakultas Hukum, NIM D1A022445. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas individu, yaitu bagaimana adanya beraneka macam struktur kepribadian pada setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Unik dan berbeda dengan kepribadian individu yang lainnya. Yang kemudian ada yang menyebabkan terjadinya satu tingkah laku berpola yang disebut kebiasaan atau habit. Untuk selanjutnya, melarikan adat-adat istiadat atau custom. Nah, di sini saya akan menontonkan sebuah video tentang kepribadian. Halo guys. Hai, halo lomba. Jangan lupa dengarkan acara Indonesia kita hari Sabtu tanggal 26 November 2022. Tunggu ya, bye. Nah, di video tersebut menontonkan sebuah kegiatan inaugurasi yang bertemakan Come Home to Make Story, yang artinya kembali ke rumah dengan membuat sebuah cerita dan pengalaman. Nah, saya sebagai panitia dapat membedakan kepribadian-kepribadian antara panitia dan para tamu. Kepribadian mereka sangatlah berbeda. Mengapa demikian? Karena kepribadian itu bisa timbul dari diri mereka sendiri, dari sikap dan tingkah laku mereka sendiri, serta adanya keturunan dari keluarganya mereka. Nah, selanjutnya, bagaimana struktur kepribadian manusia? Dalam teori psikoanalisis, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yakni ID, ego, dan superego. Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalisme atau totalitas. Nah, selanjutnya, bagaimana kepribadian seseorang dapat terbentuk? Kepribadian terbentuk sebagai akibat konflik mendasar dan abadi antara individu dengan masyarakatnya. Jiwa seseorang terdiri atas 3 bagian, yaitu ID, superego, dan ego. ID adalah pusat nafsu dan dorongan yang bersifat naluri, antisosial, dan rakus. Nah, selanjutnya, mengapa setiap individu memiliki kepribadian yang beragam? Setiap orang selalu berbeda karena satu sama lain. Pada dasarnya, setiap orang memiliki jalan dan cara masing-masing dalam menjalani kehidupan, menyesuaikan diri, dan mengatasi tantangannya. Lebih khusus lagi, seseorang berbeda dalam keinginan, motivasi, tujuan, cita-cita, nilai hidup, kebutuhan, dan alasan. Yang terakhir, bagaimana cara mengukur kepribadian seseorang? Cara mengukur atau menyelidiki kepribadian ada bermacam-macam. Antara lain, yang pertama, observasi. Yang kedua, dengan cara wawancara atau interview. Yang ketiga itu inventory. Yang keempat itu teknik proyektif. Yang kelima, biografi dan autobiografi. Yang keenam, catatan harian manusia, terutama sejak lahir sampai masa remaja, selalu berada di lingkungan. Nah, itulah penjelasan tentang kepribadian.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.